Kawan baca, sekarang ini aku mau bacain ringkasan isi salah satu novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Tak wacano, artinya aku yang bacain dalam bahasa Jawa. Aku yang bacain, aku kasih tahu isinya sekilas, siapa saja pemerannya, latar belakang, dan sedikit alurnya. Tapi ending ceritanya harus baca sendiri ya. Anda pasti sudah mengenal karya-karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sebut saja Ayat-Ayat Cinta tahun 2004. Ini novelnya dan ini tampilan poster filmnya. Ingat kan? Ketika Cinta Bertasbih tahun 2005. Ada 2 buku. Difilmkan juga dalam 2 season. Dalam Mihrab Cinta, buku yang juga difilmkan. Itu beberapa novel Habibur Rahman El-Shirazi yang difilmkan. Nyatanya ada banyak sekali novel karya Habibur Rahman El-Shirazi, sebagian besar berisi roman, kisah cinta yang berbalut kental dengan kisah Islami, tentu dengan banyak kisah teladan Islam dari kisah para nabi dan rasul yang dirangkai dalam bahasa yang menyenangkan. Penulis novel Habibur Rahman El-Shirazi yang akrab disapa Kang Abi adalah novelis, sastrawan, budayawan, penyair, dai, dan sutradara sekaligus. Beberapa novel Kang Abi lainnya misalnya Pudarnya Pesona Cleopatra, Bidadari Bermata Bening, dan Dari Sujud ke Sujud. Ini malah ketemunya poster filmnya, bukan cover asli bukunya. Beberapa novel lain malah nggak ketemu gambarnya nih di mesin pencari, tapi saya bisa sebutkan. Yang pertama, judulnya Langit Mekah Berwarna Merah, dan satu lagi Bulan Madu di Yerusalem. Kali ini saya mau cerita salah satu novel dari Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul Bumi Cinta. Novel ini terbit tahun 2010 dan ternyata saya beli buku ini di bulan April tahun 2010. Novel ini berisi 546 halaman, terbagi dalam 40 bagian. Ini adalah novel romance religius yang berlatar belakang Moskwa, Rusia. Menceritakan kisah seorang pemuda muslim yang taat, yang tetap teguh memegang kesucian hatinya di tengah perjuangannya menyelesaikan tugas penelitian untuk tesisnya di Moskwa, yang diuji dengan godaan hidup yang luar biasa dalam kisaran wanita-wanita cantik Eropa di sekitarnya. Pemuda ini bernama Muhammad Ayas, seorang mahasiswa program master dari universitas di India, datang ke Moskwa, Rusia selama beberapa bulan untuk melakukan penelitian dalam keperluan tesisnya tentang sejarah Islam modern di masa pemerintahan Stalin di Rusia. Tepatnya, dia mengambil penelitiannya di MJU, Universitas Negeri Moskwa. Tokoh-tokoh dalam novel ini diantaranya adalah: pertama, Muhammad Ayas, seorang mahasiswa program magister di Universitas di India yang sedang melakukan riset untuk tesisnya di Universitas Negeri di Moskwa. Pemuda muslim yang taat, kelahiran Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, dan juga punya ilmu bela diri yang cukup tangguh. Kalau melihat profilnya, Ayas ini mirip-mirip dengan karakter Fahri di film Ayat-Ayat Cinta. Karakter kedua adalah Yelena. Nama lengkapnya Yelena Alexandrovna, seorang wanita Rusia, teman seapartemen atau roommate Ayas di Moskwa. Jadi di apartemen tempat tinggal Ayas di Moskwa itu yang dicarikan oleh teman SMP-nya Ayas dulu, bernama David. Apartemen ini berisi 3 kamar, satu dihuni oleh Ayas, satu dihuni oleh Yelena, dan satu lagi adalah penyewa lain yang menjadi karakter juga dalam novel ini. Yelena mengaku bekerja sebagai agen wisata, seorang sarjana lulusan sastra Inggris di Universitas Saint Petersburg. Namun sebenarnya Yelena adalah seorang wanita penghibur kelas atas yang sering disewa jasanya untuk menemani pejabat-pejabat dan tamu-tamu internasional. Karakter ketiga adalah Linor Lazarenko, alias Sofia Korsova, alias Sofia Ezudin. Dia adalah roommate atau teman seapartemen Ayas dan Yelena yang satu lagi. Gadis yang cantiknya luar biasa
diketahui bekerja sebagai jurnalis dan juga pemain biola berbakat. Sehari-hari berkarakter sangat dingin dan sikapnya selalu jutek. Namun sebenarnya dia adalah seorang agen Zionis Israel yang keji, sangat membenci Islam. Dan namun kejutan di akhir cerita, kita akan mendapati fakta tentang Linor yang sangat mengejutkan. Karakter keempat adalah Dr. Anastasia Palazzo, seorang dokter di Universitas Moskwa yang menjadi dosen pembimbing Ayas selama melakukan penelitian di Moskwa. Wanita cantik, blasteran Italia Rusia, berpendidikan sangat tinggi, yang ternyata juga memendam perasaan tertarik kepada Ayas. Dan ada beberapa karakter lain di dalam novel ini yang turut menambah berkembangnya alur cerita. Seperti misalnya David, teman sekolah Ayas dulu yang sudah hidup di Rusia terlebih dahulu. Lalu orang-orang di KBRI di Moskwa. Ada juga Bibi Margareta dan beberapa karakter dari kampus di Universitas Moskwa dan lainnya. Nah, itulah karakter-karakter yang mendominasi kisah di novel Bumi Cinta ini. Kalau sekilas ada kemiripan keadaan tokoh Ayas dalam novel ini dengan karakter tokoh utama lainnya dari novel Habibur Rahman El-Shirazi yang lain. Semisal tokoh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta atau tokoh Azam dalam Ketika Cinta Bertasbih. Profil pemuda muslim taat yang banyak digandrungi wanita-wanita di sekitarnya, baik wanita muslimah ataupun lainnya. Tentu dengan latar belakang tempat, waktu, dan konflik romans yang berbeda. Bumi Cinta ini novel yang berlatar belakang di Moskwa, Rusia, dan sekitarnya. Cara penulis memberikan sentuhan kekhasan lokal Rusia membuat novel ini tetap nikmat dibaca sekaligus informatif. Dan ini adalah beberapa informasi baru yang berhasil saya kutip dari novel Bumi Cinta. Pertama adalah beberapa kalimat dalam bahasa Rusia yang dipergunakan sehari-hari. Ini dia. Dan satu lagi kekhasan lokal yang susah untuk tidak dilirik adalah makanannya. Berikut adalah beberapa nama makanan Rusia yang sempat disebutkan di novel ini. Oke, konco-moco, itu hasil mengintip novel Bumi Cinta ini. Kalau kalian sudah baca, kalian akan bisa menemukan maksud penulisnya, kenapa dia memberi judul Bumi Cinta untuk novel kali ini. Habibur Rahman El-Shirazi selalu menambahkan frase sebuah novel pembangun jiwa dalam novel-novel tulisannya. Saya akan bilang setuju, karena membaca novel ini di saat yang tepat memang akan menambah nutrisi jiwa dan akan menginspirasi langkah dan sikap. Sampai ketemu lagi ya di Tawacana Buku berikutnya. Bye!